teman-teman para pencinta seni rupa, terutama yang di Solo maupun di sekitarnya. Kali ini saya sowan ke rumahnya salah satu seniman senior perupa dari Solo. Beliau adalah Pak Gunawan Hanjaya. Beliau sudah cukup punya nama di kancah dunia seni rupa di Indonesia. Selamat pagi Pak Gun. Selamat pagi. Pagi. Sehat Pak Gun? Sehat-sehat. Sehat, Alhamdulillah, puji Gusti. Ini Pak Gun, kebetulan kan saya sedang mendokumentasikan para pelaku seni rupa di Solo. Dan saya pikir panjenengan salah satu pelaku yang sudah cukup lama berkecimpung di dunia seni rupa. Dan hari ini mungkin wawancara kita bisa sedikit gambaran memberi sebuah pesan kepada mungkin generasi selanjutnya atau mungkin perupa-perupa pemuda seperti saya tentang perjalanan panjenengan di dunia seni rupa. Ini pertama-tama Pak Gun. Pak Gun ini kelahiran Solo nggih? Solo nggih. Tahun pinten Pak Gun? Tahun 1954. Iya. 1954. Jadi sekarang 70. Sekarang 70 nggih. Wah, 70. 71 nanti Maret. Oh, Maret 71. Oh, beliau ini sudah 71, teman-teman. Cukup tua. Cukup tua. Gini Pak Gun. Lahir di Solo. Nggih. Pendidikan juga di Solo. Nggih. Termasuk nyun sewu. Pendidikan seni rupanya itu otodidak atau akademisi? Otodidak. Saya ikut di HBS pada tahun 72. HBS, Himpunan Himpunan Budaya Surakarta. Jadi Budaya Surakarta. pelukis-pelukis senior Solo itu mengadakan semacam himpunan terus melatih murid-murid. Oh gitu. Di Solo. Itu anunya sinten Pak Gun? Motornya atau yang istilahnya yang jadi ketuanya HBS waktu itu? Waktu awal Pak Gun masuk itu. Sumarno. Pak Sumarno. Tinggalnya di depan Ringin Semar ini. Depan Ringin Semar. Daerah apa sih? Oh, gini. Pak Sumarno. Itu guru-gurunya banyak diantaranya ya Pak Sudibyo, itu tokoh Persagi. Pak Sudibyo, tokoh Persagi. Terus Pak Mitro. Pak Mitro tuh adiknya Pak Sabtohudoyo. Oh, gini. Adiknya Pak Sabtohudoyo. Terus Pak Dullah juga. Pak Dullah itu juga jebolan HBS? Bukan, melatih di situ. Oh, melatih di situ. Jenengan muridnya? Ya. Oh, iya Pak Gun. Jadi masih termasuk muridnya Pak Dullah gitu. Masih panjenengan gitu. Cuman waktu di Bali saya cuman kadang-kadang mampir ke sanggarnya. Sanggarnya Pak Dullah. Oh, jadi gitu. Saya jadi muridnya waktu di Solo. Sering gambar keluar. Berapa lama itu Pak Gun? Saya di HBS setahun. Setahun? Oh, gitu. Terus 73 saya ke Surabaya. Ikut bantu-bantu paman saya yang pelukis juga. Pelukis juga? Oh, di sana. Jadi setelah 72 di Solo terus ke Surabaya. Surabaya setahun. Setahun. Pelukis Tejo Suminar. Pak Tejo Suminar dari Surabaya. Oh, gini. Itu ayahnya Lini yang pelukis juga. Yang baru-baru ini pameran di Galnas. Di Galnas? Oh, nggih. Ini Galnas ini. Ngomong-ngomong Pak Gun pernah pameran di Galnas mboten ini? Pernah, tapi bersama. Oh, Pak, jadi pameran bersama di Galnas. Tahun berapa itu, Pak? Sekali nopo sudah berapa kali? Sekali nggih. Sudah lama itu. Sudah lama nggih. Satu kali. Ya bersama pelukis-pelukis Solo. Oh, dari Solo juga. Oh. Di antaranya ya sinten mawon niku, Pak? Almarhum Munis yang baru meninggal. Oh, yang baru meninggal kemarin, Pak Munis. Oh, iya. Nur Ali. Oh, gini. Setelah dari situ saya ke Bali. Setelah dari Surabaya? Ke saya Bali. Di Surabaya ya kerja interior, bikin patung,
bikin interior rumah. Lulus SMA itu atau gimana itu Iya. Pak? Lulus SMA? Oh jadi Pak Gun ini pendidikan seni rupanya dari HBS teman-teman. Jadi secara bisa dikatakan ini non akademisi kan Non akademik. ada istilah autodidak atau karena kan gini kalau yang kuliah di ISI atau di SMSR itu dibilang lulusan akademi lewat jalur akademi, tapi beliau lewat dari HBS tadi teman-teman. Ya, semacam kursus ya. Bisa dibilang kursus atau dibilang kursus lewat belajar dari pelukis-pelukis yang sudah cukup punya nama besar seperti yang beliau sebutkan tadi. Salah satunya adalah Pak Dula. Pak Dula itu salah satu pelukis yang cukup punya nama besar pelukis di istana. Solo, pelukis istana, pelukis kesayangan Pak Karno itu kalau tidak salah. Nah gini Pak Gun, kalau nggak salah karya jenengan itu sudah jadi koleksi Istana Negara ada karya jenengan yang jadi ini berapa karya Pak Gun? Ada dua karya temanya tentang nopo nih? Ya bunga, saya banyak melukis bunga. Ini. Pak Gun ini salah satu pelukis yang hampir mungkin 90% Pak. Karyanya itu tentang bunga. Ya, tentang bunga. Jadi karya-karya beliau ini ya seperti yang kita lihat di belakang ini ciri khas beliau bunga-bunga. Bunga teratai Pak. Napa? Bunga napa Pak? Bunga kertas kalau nggak salah ya. Yang apa tuh? Bunga sepatu. Bukan ini, Pak? Mirip Amarilis. Ini Amarilis. Amarilis. Iya. Amarilis. Cuman saya melukisnya kan saya interpretasi sendiri. Gini. Nah, ini salah satu karya beliau. Iya. Yang ini ada background-nya Pak. Seperti desa-desa landscape ya. Landscape iya. Jadi apa? Pemegang alam. Gini. Terus ini apa? Ada faset-fasetnya. Seperti dalam kehidupan kita di dunia ini kan setiap orang punya fase sisi. Jadi punya sisi. Garis-garis ini nih maksudnya filosofinya itu ya Pak ya. Ada sisi baik, sisi buruk. Gitu. Terus fase tadi fase dalam kehidupannya. Jadi ini ada maknanya. Jadi ada maknanya teman-teman. Interpretasinya beliau. Jadi gini teman-teman. Saya tuh awal melihat karya beliau tuh ada pertanyaan. Ini kenapa bunga yang sudah cukup bagus, kenapa ada cross gitu dah. Seperti garis-garis ini kan. Ini apa maksudnya? Ternyata saya pikir sebuah kayak apa ya? Ya selain itu untuk artistiknya juga. Jadi ya awalnya saya pikir cuman artistik aja. Seperti itu juga. Gini. Ya. Tapi tidak selalu. Tidak selalu Pak. Lukisan saya muncul seperti ini gitu. Gitu ya. Tapi kalau saya butuhkan sepertinya harus ada faset, saya bikin. Faset, namanya faset ya Pak. Faset. Ya seperti permata yang ada faset. Ya fasetnya. Gini. Nah ini teman-teman, Pak Gun ini karya beliau itu sudah dikoleksi Istana Negara. Jadi karya beliau ada di Istana Negara, museumnya Pak. Museum Istana Negara kalau nggak salah atau memang ya koleksi Istana Negara. Istana Negara kan punya koleksi lukisan dari seluruh ribuan karya dari pelukis Indonesia itu dan dunia tersimpan di Istana Negara. Nah, beliau punya 2 karya. Tahun berapa itu Pak? Karya tahun berapa? Masih ingat betul itu? Wah, sudah lama itu. Sudah lama. Sebelum 2010. Yang baru-baru ini malah Jogja ini kan melukis 6 presiden. Gitu. Saya kebagian melukis Gus Dur. Ya. Gini. Nah, itu 3 meter, lebarnya 1,5 meter. Lebarnya 1,5 meter. Di mana sekarang itu Pak lukisannya Pak? Nah, terakhir ini saya dengar dibawa ke Jakarta setelah pemerintahan Pak Prabowo ini. Gitu. Dibawa ke Jakarta. Ternyata mungkin ya mau dipasang di sana.
Nah istana ini mungkin. kebetulan Pak Presiden kita itu sebenarnya hampir semuanya tuh menyukai seni. Jadi Ya, dari Pak Soekarno, Pak Harto, kalau Pak Habibie saya kurang paham. Bu Megawati, Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY dan Pak Jokowi dan terakhir apa tuh? Pak Prabowo Prabowo. itu beliau-beliau ini adalah orang-orang yang suka mengkoleksi Hmm. karya dari para seniman. Jadi kita harus bersyukur Ya. sebagai pelaku seni juga pecinta seni rupa di Solo di Indonesia gitu secara bahwa pemimpin kita itu rata-rata kolektor juga. Jadi mereka itu dan yang paling besar itu sebenarnya Pak Karno ya Pak ya, yang saya tahu ya. Ya. Dan Pak Jokowi. Pak Karno dan Pak Jokowi itu presiden yang suka mengoleksi karya lukis Pak para Prabowo itu seniman-seniman kan Indonesia. keluarganya juga pecinta seni. Pak Prabowo. Ya, Oh, gitu, Pak dari Prabowo. ayahnya Pak Pak Sumitro Sumitro. Pak Jaya. Sumitro juga kolektor gitu, Pak. Ini Pak siapa? Hasim. Pak Hasim. Itu Oh ya, kolektor besar itu. kolektor besar Pak Hasim. Wah. Pak Jokowi juga punya sense besar ke kesenian ya. Nggih, Dulu pernah nah. mengadakan apa? City Book itu, Ya, 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 ya. pameran. Betul, Saya betul, juga betul, ikut betul, betul. Panjenengan juga ikut ya jadi waktu itu ya. kepanitiaan di dalamnya. Kepanitiaan di dalamnya. Oh, gini. Kalau Bung Karno malah saya sempat baca di biografinya itu dia ngomong ke ajudan-ajudannya, sesibuk apapun saya, seletih apapun saya, kalau urusan lukisan walaupun saya di dalam kamar ketok saya akan keluar. Wah, luar biasa itu. Jadi sesibuk apapun Jadi dia, begitu pedulinya dengan iya, ini ya, ya dengan karena dunia, kecintaannya beliau. cintaannya dengan sini. Dan ini sepertinya ya ini mudah-mudahan Pak Prabowo saya juga dan keluarganya, keluarga beliau itu juga pecinta. Nah, ini mudah-mudahan menimbulkan harapan baru bahwa dunia seni di Indonesia, terutama seni rupa, kita bicara seni macam-macam ya teman-teman. Ada seni pertunjukan, ada seni ukir, ada seni patung. Tetapi hal yang baru kita syukuri bahwa hampir semua presiden kita itu adalah pecinta seni sekaligus kolektor. Keluarganya juga. Jadi ini harapan untuk para pelaku seni rupa di Indonesia bahwa seni di Indonesia itu akan selalu tumbuh. Nah ini Pak, ini juga kita kan punya wali kota baru Pak, wali kota baru. Nah ini wali kota baru ini dan saya juga melihatnya sebagai wali kota muda yang punya kecenderungan juga mencintai seni. Terutama yang saya lihat itu Bu Wakil Wali Kota, Mbak Astrid itu sepertinya effort ke dunia seni selain UMKM itu juga sangat tinggi. Menurut panjenengan Pak Gun, prospek seni rupa di Solo seperti apa Pak? Nah ini saya menurut belum begitu kenal ya sama beliau, sama iya, Mbak Astridnya. Oh iya iya iya. Ya, cuman saya sebagai pelaku seni di Solo ya berharap lebih mendapat perhatian, mungkin diberikan tempat. Tempat. Oh nanti tempat. syukur mau dijawab, saling berdiskusi, sharing gitu. Mungkin ada ide-ide untuk membangkitkan kesenian. Yang katanya Solo, di Solo ya. Solo kota apa? Budaya. Kota leres Pak. Ini asik ini kalau kita supaya bisa lebih semarak lagi. Lebih semarak lagi hidup dan juga menjadi contoh dan menjadi daya tarik untuk kota-kota yang lain. Nah, kita flashback ke belakang Pak Gun. Jadi Pak Gun pernah ke Bali. Berapa lama itu Pak? Saya di sana 10 tahun. 10 tahun? Terus pulang pergi 10 tahun. Jadi berkarya di Bali? Iya. Berkarya di Bali, pulang pergi 10 tahun. Habis itu balik ke Solo? Ya, Solo dan fokus pulang pergi ke Jakarta. Oh, pulang pergi ke Jakarta juga? 10 tahunan ya. 10 tahun juga? Wah, jadi beliau ini berarti... Ya, sejak tahun 73 saya hidup dari lukisan. Nah, ini teman-teman, kan kadang ada muncul pertanyaan ini. Bisa untuk hidup enggak? Bisa nggak untuk hidup dari lukisan? Nah, ini kita harus tanya ke beliau. Nah, ini Pak Gun. Berarti
panjenengan ini secara nun sewu penghasilan memang pure dari untuk Iya. menghidupi Iya. keluarga. Wah, ternyata Ya, bisa. bisa ya, walaupun kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kadang-kadang naik, Nah, itu, kadang-kadang tapi itu turun. normal ya dalam Normal nggih, kehidupan nggih kerja nggih nggih. apapun. Di semua jenis pekerjaan Ya, mungkin sama nggih, Pak. ya. Ini Pak Gun, mungkin hal apa yang bisa panjenengan sampaikan ke mungkin seperti saya pelukis muda. Apa sih yang harus dilakukan sebagai seorang pelukis muda untuk bisa bertahan istilahnya mencari kehidupan di dunia seni. Menurut Pak Gun apa sih? Pengalaman Pak jenengan aja. Apa Pak Gun yang Ya satu, selain melukis sebagus mungkin, kualitas karya. karya. Nggih. Dan itu relatif ya. Nggih, nggih, Juga nggih. misalnya ketemu kolektor yang senang lukisan juga seleranya masing-masing berbeda. Selera masing-masing, setiap Tapi karya kita ada kan nggak selera. harus mengikuti selera kolektor ya. Pokoknya kita berkarya jujur sebagus mungkin. Sebagus mungkin, sesuai dengan Ya, karakter itu yang panjenengan saya berarti. maksud jujur tuh jujur terhadap diri kita. Oh gitu ya, Jadi ya, nggak ya. usah, wah kayak lukisannya apik, laku, terus saya seperti itu. Ikut-ikutan. Nggak perlu. Itu Wah, nggak perlu. ini godaan. Nah, ini Pak Gun masalahnya kan kadang kalau bisa dibilang idealisme gitu. Dan itu yang tidak dipunyai semua pelukis sepertinya. Jadi Padahal itu yang termasuk yang terpenting. padahal yang penting ya, Iya. idealisme itu ya. Idealisme dalam karakter lukisannya. Dalam karakter lukisannya. Itu tadi modalnya jujur tadi. Seperti panjenengan. Oh jujur ya, jujur. Jujur terhadap diri. Diri sendiri. Wah ini dalam teman-teman. Jujur terhadap diri sendiri. Tapi nyun saya Pak Gun. Pak Gun juga terima nggak lukisan pesanan itu? Terima. Oh juga terima, ternyata juga terima. Artinya gini. Enggak mengurangi itu. Kejujuran tuh enggak. Panjenengan menerima pesanan ya, sesuai dengan karakter jenengan. Oke, ya lulus. Oh gitu. Harus lulus lah hidupnya. Harus lulus nih. Jadi misalnya gini, panjenengan kalau dapat pesanan abstrak berarti nggak mungkin dikerjakan gitu ya, karena bukan anunya jenengan ya. Oh jadi gitu. Jadi teman-teman mungkin yang dapat saya tangkap dari beliau ini menerima pesanan tetapi dalam artian masih sesuai dengan karakter beliau. Jadi karya beliau seperti apa selama ini, itu beliau tidak tiba-tiba langsung lompat. Misalnya ada pesanan abstrak, wah padahal beliau bukan pada istilahnya pekerja dalam artian bukan aliran yang beliau geluti selama ini. Nah, jadi itu mungkin yang bisa jadi gambaran buat teman-teman, idealisme tetap penting. Terus apa lagi Pak Gun yang mungkin bisa ini buat saya nih, buat saya punya karakter yang baik. Karakter yang baik. Jadi hubungan sama orang tuh enak. Kalau ada pesanan seperti tadi dikasih perskot ya, pas orangnya datang mau lihat gambar lukisannya ya sudah dikerjakan. Oh gitu. Soalnya banyak juga yang sudah dikasih perskot, gambarnya nggak jadi. Nah, itu salah satu yang menutupi jalannya sendiri itu. Ini penyakit kebanyakan pelukis dengan alasan tanda kutip lagi tidak mood, enggak semua ya maksudnya. Ya ini tidak semua, lagi tidak punya ide, dikasih DP, dikasih tenggang waktu, nggak segera dikerjakan. Mungkin itu ya Pak Gun ya. Nah, terus kan masalah tanggung jawab itu karakter. Nah, karakter. Dan mungkin ini Pak Gun. Attitude was. Ya itu. Attitude. Tapi ini tidak semua pelukis teman-teman. Oknum. Oknum. Jadi kalau mungkin pecinta seni ketemu dengan oknum, nah ya itu kan nutup jalannya sendiri. Apa orang? Gini. Nah, itu kan kadang gini Pak Gun. Ada beberapa yang ya banyak pelukis yang kan orderan sepi atau gimana. Terus jangan-jangan yang kayak gitu ya Pak Gun ya. Mungkin karena orang sering kecewa terus akhirnya itu salah satu faktor, tapi nggak selalu memang.
Oh, Kalau pas gitu. sepi, semua sepi. Semua termasuk Pak Gun ini juga. Lukisan Nah, ini kan bukan kebutuhan yang primer. salah satu barang bisa dibilang kebutuhan barang mewah ini teman-teman. Nggih. Bukan yang pokok lah. Bukan yang pokok, bukan yang pokok. Kalau jualan gorengan setiap hari bisa Iya. laku, tapi setiap hari. Nah, ini tantangan di dunia seni rupa memang bahwa karya itu tidak setiap hari bisa laku. Bahkan mungkin bisa berbulan-bulan ya Pak Gun ya. Bisa. Pernah Pak Gun, paling lama lukisan tidak laku berapa lama? Artinya tidak ada pesanan. Uh, saat ini berapa bulan? Saya punya kios, saya jadi kehidupan saya dari situ. Oh, jadi bisnis sampingannya punya kios yang untuk menopang kehidupan. Berapa lama ini Pak Gun? 1 tahun? Sejak pandemi. Sejak pandemi. Pandemi itu begitu pandemi itu kan 2 tahun. Pandemi 2 tahun. Gini. Pertama saya masih bisa mengeluarkan karya. Terus habis itu belum tahun ada. Kedua, sudah sepi sampai sekarang. Tapi ya Tuhan tuh adil. Gini. Nah, ini mungkin pelajaran ini teman-teman. Pelukis yang artinya saya dari teman-teman pelukis itu urut. Gini. Laku ya tetap aja melukis. Tetap hidup. Tetap berkarya. Tetap berkarya. Atau mungkin gini Pak Gun, ada beberapa yang menganggap karya itu investasi. Pak Gun juga seperti itu. Kalau melihat ini kan karyanya cukup banyak ini teman-teman. Itu yang menganggap itu kan kolektornya. Oh, kolektornya. Oh, kolektornya. Ada yang beli dengan motivasi, wah itu tangguh. Investasi. Gini. Kalau saya sebagai pekerja sendiri bekerja sebagai sebuah pekerjaan dan hidup dari karya yang dibeli oleh kolektor. Nah, itu teman-teman ada, yaitu kalau bisa dibilang dinamika menjadi pelukis itu ada saatnya karyanya laku banyak, laku terus itu. Ada kalanya lagi dalam fase karyanya tidak ada sama sekali yang tidak terbeli. Ngatur apa? Manajemen. Pinter-pinter ngatur manajemen. Gini. Kan pas main itu awur-awuran sering. Pas lukisan. Padahal nggak setiap saat seperti itu kan. Gini. Banyak bahkan ada pelukis-pelukis senior yang jatuh karena itu. Jatuh karena tidak bisa memanage keuangan. Jadi pada saat lukisannya sedang laku tinggi, uangnya tidak dimanage dengan baik, gitu nggih. Ya. Ini mungkin jadi problem juga di pelukis. Karena gini teman-teman. Pengalaman saya sebagai pelukis ya. Nah, makanya kan saya ini juga lagi menggali pengalaman dari pelukis-pelukis di Solo dan juga sekitarnya. Mungkin suatu saat juga saya akan merambah ke beberapa pelukis di luar kota. Berarti memang ini ya Pak Gun ya, dinamika menjadi pelukis itu naik turun. Nah, mungkin yang perlu jadi perhatian ini gini Pak Gun. Saya melihat, kemarin saya wawancara dengan Pak Sulis juga melihat potensi di Solo, bahwa sebenarnya di Solo itu potensinya besar untuk digali. Nah, mungkin ini yang Panjenengan tadi bilang bahwa mungkin pejabat Pak Wali Kota dan Pak Wali Kota, Bu Wali itu punya kepedulian yang lebih terhadap dunia seni. Karena bagaimanapun juga kan Solo kan kota budaya, salah satunya dengan dunia seni rupa. Kalau dunia seni rupa maju, pasti Solo juga akan mendapatkan imbas. Jadi, gini Pak Gun, pernah pameran di luar negeri, betul?
di luar negeri? Atau mungkin karya panjenengan yang Iya, dibawa? Karya. Di Singapura pernah, Di Singapura, di Malaysia pernah. Malaysia, Ya, sekitar itu aja. sekitarnya. Karena kan saya dengar-dengar itu banyak sebenarnya karya pelukis Solo yang dipajang di galeri di Singapura dan di Malaysia. Jadi sebenarnya karya-karya pelukis Solo itu tidak kalah dengan pelukis luar negeri. Karena kan banyak yang potensial. ya, itu banyak potensi di Solo. Salah satunya Pak Gun ini. Nah, ini kan beliau karyanya udah di koleksi Istana Negara, juga punya nama besar dengan karya-karya beliau. Nah, mungkin ini pertanyaan penutup ini, wah, pertanyaan penutup ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ini. Pak Gun sebagai pelukis yang sudah sekian tahun menjalani kehidupan sebagai pelukis, lebih banyak senangnya atau tidak senangnya, dan menurut panjenengan pribadi memaknai itu pripun? Wah, ini rada dalam ini pertanyaannya ini. Lebih banyak senangnya atau tidak senangnya? Ya, prosesnya jelas banyak senangnya. Lebih banyak senangnya. Kecil saya senang gambar, senang mainan yang sifatnya kesenian. Oh, gini. Ya. Termasuk kesenian. Gini. Riok saya bikin. Pernah bikin. Oh, Dari kertas. Dari kertas. Saya pikir yang asli gitu. Oh, dari kertas. Gini. Masih kecil gini. Oh, belum masih begini. Jadi saya memang punya selera kesenian sejak kecil. Oh, gitu. Dan kebetulan pekerjaan saya jadi pelukis. Itu kan untuk zaman sekarang sulit. Ada ESA, titelnya ESA tapi kerjanya di bank. Ya. Kalau ketika senang gambar, kebetulan kesenangan saya bisa menghidupi saya. Jadi bisa menikmati, lebih banyak menikmati. Itu jadi satu kebahagiaan. Gini. Soal naik turun kadang-kadang kalau itu biasa. Gini. Jadi mungkin ini menikmati hidup dengan berkarya, menikmati hidup dengan berkarya. Jadi pas dengan apa yang saya senang. Jadi mencintai pekerjaan yang dicintai. Jadi ini klop. Jadi kenapa pelukis itu bisa bertahan? Karena itu pekerjaan yang dicintai, walaupun kadang turun, terus kadang naik. Tapi karena ini pekerjaannya dicintai, pelukis akan terus berkarya. Mungkin itu ya Pak Gun. Wah, ini saya pikir dialog kita yang cukup bermanfaat ini. Saya tahu Pak Gun ini sibuk sebenarnya teman-teman, sibuk berkarya. Pak Gun, saya ucapkan matur nuwun sangat atas diskusi kita hari ini. Mudah-mudahan lain kali bisa nyambung ya Pak Gun. Dan moga-moga bermanfaat. Tentu ini bermanfaat karena kan pengalaman panjenengan sudah cukup banyak untuk kita lihat atau kita ambil pelajaran. Saya matur nuwun sangat Pak Gun. Pak Gun punya media sosial boten? Kalau barangkali kan teman-teman Facebook Pak Gun. Ya, tapi saya kurang begitu aktif di situ. Kurang aktif. Nggih. Instagram juga ada. Ya Gunawan namanya, Mbah Gun gitu. Gunawan nggih, Mbah Gun ya. Oh, jadi teman-teman kalau di Facebook itu Pak Gunawan Danjaya nggih, Pak Gunawan Danjaya. Terus kalau di Instagram Pak Gun? Nah, kalau nggak salah. Sampai lupa. Nggak aktif soalnya. Oh, nggak aktif. Oke, nggih. Ada nggih. Jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman mau lihat Facebooknya atau pertemanan dengan beliau ada di Pak Gunawan Danjaya di FB. Saya juga kebetulan lihat beliau juga di FB walaupun tidak aktif. Mungkin itu yang diskusi kita hari ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk pelukis muda dan juga untuk semuanya. Jadi bisa memberikan gambaran bagaimana kehidupan seorang seni rupa dengan segala
suka dukanya. Tetapi kalau dari pembicara tadi bahwa beliau lebih banyak sukanya karena mencintai pekerjaan ini dengan sangat baik, karena kecintaannya sehingga yang gak enak-enak tidak terasa. Terima kasih Pak Gun atas wawancaranya. Panjang umur, sehat, dan terus berkarya dan terus memberi inspirasi kepada seluruh pecinta seni di Solo dan juga di sekitarnya. Terima kasih teman-teman. Kita ketemu di lain hari dengan pelukis yang lain. Jalan yang jauh, jangan lupa pulang. Pesan-pesan yang selalu saja terngiang. Ku terbang jauh, kepak tak berbilang. Lewati awan dan angkasa tak berbayang. Mencari